Shalom. How are you today? Kasih salam dulu kiri kanannya. Katakan, Jesus love you. Baik, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke... Lukas 19 ayat yang ke-9. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan berkata begini. Lalu kata Yesus, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru sebab engkau juga keturunan Abraham. Saya baca sekali lagi. Lalu kata Yesus, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru sebab engkau juga keturunan Abraham. Yang saya berkata, ketika kita percaya kepada Yesus, saat itu Allah mengerjakan sesuatu di dalam kita dan itulah yang disebut dengan lahir baru. Born again. Katakan sama-sama. Lahir baru. Coba bilang sama sebelahmu, you sudah lahir baru apa belum? Ini kisahnya Sakeus, saudara-saudara. Siapa Sakeus itu? Firman Tuhan berkata, Sakeus adalah pemungut cukai. Dia seorang Yahudi. Biasanya di sana pemungut cukai itu dia tidak terlalu suka dengan Yesus. Tetapi Sakeus ini dia berbeda. Dia tidak seperti orang pada umumnya yang menolak Yesus, yang benci dengan Yesus. Tetapi Sakeus dia punya keinginan, dia punya kerinduan untuk mengenal siapakah itu Yesus. Karena dia seorang yang pendek. Firman Tuhan berkata ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan Sakeus ada di kota Yeriko. Firman Tuhan berkata Sakeus dia berlari lebih dulu. Sakeus ini dia tidak bisa lihat Yesus. Akhirnya, sini dulu Los, kamu masih di sini. Nah, kemudian si Sakeus itu dia berlari, kamu lari sana, kemudian kamu panjat itu pohon. Nah, kemudian dia tunggu di sana di atas pohon sambil ini jalan pelan-pelan. Yesus sedang lewat. Nah, lalu berhenti. Firman Tuhan berkata, Yesus berhenti dan dia lihat, Sakeus. Kemudian turunlah, aku mau datang mampir ke rumahmu. Lalu Sakeus tarik tangannya, ajak dia ke rumah. Bawa dia ke rumah. Kasih tepuk tangan untuk Sakeus dan Yesus. Amin. Sakeus dia berlari mendahului Yesus dan dia cari pohon dan dia naik di atas pohon itu dan dia lihat Yesus. Oh, Yesus itu ternyata gondrong orangnya. Kemudian, tapi Yesus bilang, Sakeus, turun. Yesus tahu Sakeus dia punya kerinduan yang besar untuk mengenal Yesus. Amin. Berapa banyak saudara yang rindu akan Tuhan? Kalau saudara rindu akan Yesus, saudara rindu akan hadiratnya, mestinya engkau datang ibadah tidak terlambat. Amin. Jangan biasakan budaya terlambat di gereja. Saya kalau masuk toko, kirim barang itu saya suka lihat tulisan di situ di kantornya, biasakan budaya, jauhkan penyakit kudis, lalu kurang disiplin, lalu datang telat, kemudian pulang lebih awal. Di dunia sekuler itu begitu. Di gereja jangan lebih parah dari sekuler. Amin. Saudara, kalau kita mulai jam 7.30, jam 3.30 harus dimulai ibadah. Jam 7.30. Amin. Bagaimana kalau pemusik tidak hadir?
Ibadah tidak tergantung musik. Harus ditanamkan itu. Ibadah tidak tergantung musik. Tidak ada musik pun hadirat Tuhan ada enggak? Ada. Jangan andalkan kekuatan-kekuatan yang begitu. WL tidak hadir gimana? Saya akan naik di sini. Kalau WL tidak datang sampai lewat 7.30, WL jangan tersinggung kalau saya ambil alih ibadah. Saya ngomong ini di awal. Jadi kalau datang kemudian sakit hati, enggak menghargai saya udah ngomong duluan. Amin. Iya, kita harus sepakati ini, saudara-saudara. Kemudian kalau ada yang terlambat pemain musik, ibadah harus mulai. Itu namanya disiplin. Kalau ada yang mau dijemput, dia lelet-lelet, tinggal. Kan masih ada ibadah sore. Betul nggak? Di rumah setiap kita mesti ada jam. Supaya apa? Warnanya sama, jamnya sama. Kita jam 5 sudah bangun, saudara-saudara. Haleluya. Kita jam 5 sudah bangun, saudara-saudara. Kemudian, buru-buru. Supaya apa? Kita mencari wajahnya. Jangan gara-gara satu orang. Sementara tempat ini sudah penuh, menunggu satu orang. Bikin semuanya jadi tidak indah. Sakeus dia haus akan Tuhan. Haleluya. Saya melihat Sakeus ini dia begitu haus, dia begitu rindu akan Tuhan, dia berlari dan ingin berjumpa dengan Tuhan. Wow, kalau setiap kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, dahsyat dan keren. Amin. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Artinya roh kita setiap hari perlu dibaharui. Pikiran kita setiap hari perlu dibaharui. Saudara pernah dengar anggur yang lama dengan anggur yang baru? Bukankah firman Tuhan berkata anggur yang baru harus ditaruh di kantong yang baru. Anggur yang lama harus ditaruh di kirbat atau kantong yang lama. Kalau yang baru ditaruh di kantong yang lama akan hancur itu kantong atau kirbat. Setiap hari dibaharui roh dan pikiran kita, saudara-saudara. Artinya apa? Kekristenan ini, saudara-saudara, setiap hari mengalami pembaharuan akal budi dan pikiran. Kekristenan itu, amin. Bukan berarti ketika kita percaya Yesus jadi orang Kristen, kemudian kita berhenti dan stuck. Oh, yang penting ke gereja, yang penting pelayanan, yang penting semua menjadi kegiatan yang rutinitas tanpa kehidupan. Tetapi kalau roh kita dibaharui, kita melakukan semuanya dengan gairah yang menyala-nyala. Amin. Kita melakukannya karena rasa cinta akan Dia. Wah, itu nikmat, saudara. Haleluya. Beda pemain musik atau pelayanan itu dilakukan dengan rutinitas, beda dengan dilakukan dengan roh yang dibaharui, pikiran yang beda rasanya. Dari suaranya ketika orang nyanyi di sini beda rasanya. Ketika dia pencet itu musik beda rasanya. Kenapa? Karena mengalir bersama dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita belajar dari Sakeus, dia haus dan lapar akan Dia. Dan Tuhan bilang, aku tahu isi hatimu, Sakeus, kamu ingin mengenal aku. Dan rasa haus yang ada di dalam dirimu harus aku puaskan dengan aku datang ke rumahmu. Saudara bisa bayangkan, Sakeus itu, dia lihat Yesus saja dia sudah bangga. Malah Yesus bilang, aku datang ke rumahmu. Amin. Dia berjumpa
dengan Yesus. Saudara, tahukah saudara ada banyak orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan, tetapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia menjumpai Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjumpai dia. Ingat si dua orang di perjanjian lama yang bernama Kain dengan Habel. Kain itu dia mempersembahkan apa kepada Tuhan? Hasil tani. Habel mempersembahkan apa kepada Tuhan? Hasil ternaknya. Habel peternak, Kain dia petani. Dan firman Tuhan berkata, mereka sama-sama cinta akan Tuhan dan mereka sama-sama memberikan yang terbaik. Tidak ada ayat berkata mereka beri setengah dari yang terbaik. Tidak ada firman Tuhan berkata memberi yang buruk. Tidak ada. Firman Tuhan berkata sama-sama memberi yang terbaik karena mereka sama-sama cinta akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata persembahan Kain ditolak oleh Allah dan Kain menjadi kecewa dan dia iri terhadap Habel. Kenapa persembahan Habel diterima, persembahanku tidak diterima? Kata si Kain, lalu dibunuhnya lah si Habel. Saudara tahu? Mereka belajar dari siapa tentang persembahan? Mereka belajar persembahan dari bapaknya, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa belajar tentang persembahan dari siapa? Karena Allah mengajarkan mereka mempersembahkan korban binatang. Yang diajarkan Allah adalah korban binatang. Yang diajarkan Adam dan Hawa juga mestinya adalah korban binatang. Tapi kenapa Kain mempersembahkan korban yang berbeda dari itu? Ini berbicara tentang Kain adalah seorang pemberontak. Ini berbicara tentang Kain yang tidak mau turut sama Tuhan. Dia melakukan seperti apa yang dia ingini, bukan seperti yang Tuhan ingini. Ini berbicara tentang usaha manusia menghampiri Tuhan dengan perbuatannya, dengan kemampuannya. Tetapi Tuhan tidak mau menerima yang seperti itu. Haleluya. Kita ingin menghampiri Tuhan dengan cara kita. Tuhan tidak akan kita temui. Tetapi Sakeus, dia menghampiri Tuhan dengan hati yang lapar, hati yang haus, hati yang rendah, hati yang bodoh dan berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Aku mau Engkau ajar aku ya Tuhan. Kain berbicara tentang kesombongan, dia menghampiri Tuhan dengan rasa sombongnya. Itu sebabnya tidak pernah mengalami kasih dan anugerahnya. Haleluya. Mari kita bangun di dalam diri kita rasa haus, rasa lapar, rasa selalu rendah. Tuhan, mengalirlah, penuhi aku, baharui aku, every time, every day, dengan roh-Mu yang kudus. Amin. Sehingga kekristenan kita dari hari ke hari terus mengalami perubahan, mengalami pembaharuan, mengalami kemajuan. Amin. Kalau saudara, kekristenan kita begini terus, ya sekarang datang ibadah terlambat, datang pelayanan terlambat, enggak ikut doa. 5 tahun ke depan masih sama. Apa yang berubah? Haleluya. Bilang sama sebelahmu, jangan terlambat. Kalau hari ini kita nggak pernah bayar perpuluhan, 5 tahun ke depan masih juga tidak bayar perpuluhan, apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Nah, bohado. Haleluya, harus ada perubahan. Biarkan rohmu dibaharui, miliki hati yang mau diajar, mau dituntun Tuhan. Belajar taat. Kemarin di mobil saya ngobrol sama Ola, saya bilang kalian harus belajar untuk memberi. Ola bilang apa? Kami punya uang sedikit. Lalu saya bilang,
Kalau ketika kita banyak uang, kita memberi, bukankah itu umum semua orang bisa lakukan? Tapi ketika kamu tidak punya uang, kamu belajar memberi di saat kamu kekurangan. Itu yang tidak umum, tidak semua orang punya. Itu hanya dilakukan orang-orang yang punya iman. Amin. Gampang gak memberi ketika kita banyak uang? Gampang. Tapi kalau ketika kita nggak punya, bukankah itu seorang janda yang dia memberi saat kekurangan dan dia bilang, pemberianmu ini pemberian yang terbaik. Nilainya mungkin nilai rupiahnya kecil, tetapi hati memberinya itu besar. Yang Tuhan nilai bukan nilai rupiahnya, tetapi yang Tuhan nilai adalah hati memberinya itu besar. Dan itulah yang mendatangkan berkat atas setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.